Qin Yichen sedikit mengangguk, tetapi kekhawatiran di alisnya tidak berkurang. Mungkin dia benar-benar ditebak olehnya. Harta karun Ziyun adalah yang paling luar biasa, dan penyerahannya juga yang paling berbahaya. Mei Wuyan 1000. 100 kata tidak dapat membantu Ziyun menghancurkan bahkan seekor citah. Pada saat ini, Qin Yichen dari cemberut tiba-tiba mendongak. Aku bertanya-tanya kapan Yuan Che menyelinap ke pintu masuk ruangan, tempat semua orang masuk. Mata Qin Yichen berkedip, dan tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Hatinya tenggelam, tidak. Tepat pada saat ini, saya melihat Yuan Che tertawa. Kekuatan abadi dari telapak tangan yang tersembunyi di lengan baju sedang bekerja, dan tanda di telapak tangan benar-benar memancarkan sinar cahaya yang luar biasa. Segera setelah itu, saya melihat tirai tipis di depan mata Yuan Che. Tirai tipis ini merupakan pintu masuk dan keluar. Tirai tipis muncul, Yuan Che kaget, dan kemudian dia benar-benar melihat ke atas dan tertawa. Wajahnya yang dulu hampir terdistorsi, bahkan lebih marah daripada ketika dia mendapatkan harta itu sendiri. Hahaha, orang tua berkata, harta ini bukan untuk disentuh semua orang. Tidak mungkin masuk ketika Anda membutuhkan 5 token. Ketika Anda keluar, Anda harus memiliki 5 token. Yuan Che tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba menoleh. Pada saat itu, bersandar pada tirai tipis, wajahnya sangat muram. Tanda seru. Tawa cibiran Yuan Che bergema di telinga semua orang. Tapi yang benar-benar membuat wajah Qin Yichen tiba-tiba berubah adalah tirai tipis di belakangnya. Tidak baik. Yuan Che membuka pintu keluar. Kupu-kupu Chongsan terlihat pucat. Mereka tahu betul bahwa ini adalah pintu masuk dan keluar dari tirai cahaya. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang menunggu? Pembangkit tenaga 1000 Royal League pasti tidak akan absen. Wajah Mei Wuyan juga tiba-tiba berubah menjadi cantik. Tetapi gigi peraknya mengatup. Jangan takut. 1000 Liga Kerajaan Anda memiliki pembangkit tenaga listrik. Dan saudara laki-laki saya pasti ada di sini juga. Namun, Yuan Che mendengar ini. Mencibir. Dan menatap si idiot. Nona kecil. Apakah kamu tahu apa yang dirindukan oleh bunga-bunga yang jatuh untuk cinta? Tetapi aliran sungai yang tak berperasaan terus beriak. Kakak laki-lakimu, maukah kamu melindungi 10.000 orang di luar lembah bunga? Bisakah kamu menyimpannya? Teriakan dingin Yuan Che memekakkan telinga, membuat wajah cantik Mei Wuyan penuh kesedihan. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi mengkhawatirkan Qin Yichen. Yuan Che benar. Meskipun kasih sayang Qin Yichen untuknya tidak kecil, tidak satupun dari mereka yang memiliki hati seperti itu. Meskipun kebaikan itu berat, nyawa kakakku tidak layak untuk melindunginya. Selain itu, adalah satu hal jika saudara laki-laki saya mau melindungi, terlebih lagi bagaimana mungkin tidak dapat mempertahankannya. Dia hanya memiliki saudara laki-laki, ada pembangkit tenaga listrik yang datang ke 1000 Liga Kerajaan kali ini. Mungkin hanya ada satu orang, tetapi pasti ada lebih dari satu dalam harta karun Qin Yichen. Setan berduri juga suram, bahkan jika tidak ada orang dewasa yang sombong, dia hanya bisa menjaga Mei Wuyan dan 10.000 lembah bunga. Tuan muda, apa yang Anda lakukan? Butterfly Zhongshan panik. Kali ini dia benar-benar panik. Bahkan Qin Yichen mengenakan benda suci dan tidak bisa menenangkan kepanikannya. Karena Yuan Che hari ini juga tidak bisa dianggap enteng, dan pembukaan tirai tipis ini sama saja dengan menarik serigala ke dalam ruangan. Qin Yichen juga bermartabat. Dia tahu betapa ganasnya pembangkit tenaga listrik yang menunggu di luar. Dan Yuan Che, bagaimana bisa menunggu Ziyun memenangkan harta karun itu? Jika token tidak dapat membuka pintu keluar, untungnya, sekarang Yuan Che memenangkan taruhannya, dan bentuk aslinya tiba-tiba terungkap. Jangan panik. Berkat bukanlah kutukan. Itu adalah kutukan. Qin Yichen membisikkan kenyamanan. Dia tahu sejak lama bahwa penghindaran ini tidak dapat dihindari. Namun, Yuan Che mendengar ini. Tetapi dia mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Tuan muda Qin masih sangat berani. Tapi kakakmu tidak ada. Hasil terbaik hanya untuk mengumpulkan jenazah Anda. Mungkin, itu mungkin reuni untuk saudara Anda. Mungkin. Setelah Yuan Che tertawa terbahak-bahak, berjinjit melompat ke tirai tipis. Hanya menyisakan cibiran konyol. Karena Tuan muda Qin takut untuk keluar. Lelaki tua itu hanya bisa mengundang Tuan muda Yin untuk masuk. Ups. Yuan Che Ding akan mengundang 1000 pembangkit tenaga listrik Royal League. Untuk sesaat, ada kegelisahan di aula besar. Dai Zhongshan dan yang lainnya gemetar ketakutan. Ketika Yuan Che masuk lagi, musuh yang harus mereka hadapi tidak sesederhana 9 pencapaian besar lapisan surgawi. Sekarang 1000 Royal League mendapatkan momentum. Ziyun tidak ada. Bagaimana bisa Qin yang master sendirian mendukungnya? Kekuatan semua pihak telah mengangkat ekspresi menikmati kemalangan orang lain. Dan saat ini mereka tidak lagi berkamuflase. Meski harta karun anak ini tidak bisa jatuh ke tangan mereka, mereka bisa melihat orang seperti itu yang sebelumnya menghalangi mereka. Kuda hitam itu terbunuh di tempat. Itu bisa dianggap hal yang menyenangkan. Wu Chang juga memiliki wajah yang jelek. Dia hanya bisa menyimpan harta hasil jeripayahnya sekarang. Tapi masalahnya adalah klan dan Ming Guangdai sebelumnya mengadakan grup yang tidak diragukan lagi melawan 1000 Liga Kerajaan.
Wu Chang juga tidak mau melakukan ini, karena pada saat itu dia menunjukkan rasa hormatnya kepada 1000 Royal League, dan Yuan Che tidak serta-merta mengabaikannya. Lagi pula, harta di tangannya juga sangat menggoda. Tapi Qin Yichen tidak diragukan lagi lebih berbahaya darinya. Banyak pembangkit tenaga listrik diam-diam menggelengkan kepala dan mencibir. Sudah lama saya katakan bahwa nafsu makan saya terlalu besar, dan suatu hari saya akan bunuh diri. Sayang sekali kamu tidak percaya. Bahkan jika kamu tidak percaya, kamu telah menginjak 1000 Royal League untuk menjadi terkenal. Di banyak pembangkit tenaga listrik, arogansi Qin Yichen di sepanjang jalan akhirnya mengantarkan balas dendam. Tidak apa-apa memonopoli 2 token, dan kuncinya adalah menyinggung terlalu banyak musuh, terutama 1000 Royal League. Jika Anda mengatakan Anda tidak memiliki hubungan yang baik dengannya, semua orang mengurus urusan mereka sendiri. Tetapi mereka hanya melakukan hal mereka sendiri dan membalas musuh di mana-mana. Saat ini, di luar reruntuhan Sen Wuji, Yin Xiaowitin kedua matanya memancarkan cahaya perak yang tajam, dan tiba-tiba menyadari bahwa ada beberapa kekuatan tersembunyi namun kuat di kejauhan. Tampaknya kita tidak hanya tertarik pada harta karun dari Split Sky Leopard. Mei Wu dengan samar berkata, saya hanya ingin mempertahankan Wu Yan. Saya memiliki kekuatan ini, dan 10.000 wagu juga memiliki wajah ini. Yin Xiaoyong tertawa. Bagaimana dengan calon iparmu? Bisakah Anda menjaminnya? Mei Wu Fa berkata dengan ringan. Orang itu adalah karakter yang langka, tapi bukan ipar saya. Kasihan, Yin Xiao melengkungkan bibir. Tiba-tiba, tapi tidak jauh dari langit, sebuah tirai tipis muncul, dan siluet yang terbang darinya adalah Yuan Che. Mata Yin Xiao berkedip, dan wajah Mei Wulei juga berubah. Yuan Che melihat sekeliling, dan segera menyadari Yin Xiao, yang segera membungkuk dan berkata, Yuan Men bukanlah seorang murid yang telah bertemu Tuan Muda Yin. Yin Xiao mengangkat senyum tipis dan melambai. Kamu dan aku tidak perlu datang ke sini. Bagaimana? Hanya dalam 3 kata, saya melihat mulut Yuan Che terangkat dengan bangga. Untungnya, tidak perlu malu. Terima kasih banyak atas token yang diberikan oleh Tuan Muda Yin. Yin Xiao melambaikan tangannya. Ini adalah jenis welas asih yang masih saya jadikan guru saya itu saja. Karena itu, sudut mulut Yin Xiao mengangkat lelucon. Bagaimana dengan 2 anak laki-laki yang kamu katakan? Senyum Yuan Che sama menghiburnya. Kembali ke Tuan Muda Yin. Yang satu masih hidup dan mati. Yang lain takut keluar untuk menemuimu. Tidak berani melihatku? Yin Xiao mendengar ini. Bahkan lebih menyenangkan. Rak yang begitu besar. Sepertinya aku harus menemuinya secara langsung.